Kamu pernah nggak sih lagi santai scrolling Instagram, terus tiba-tiba merasa hidup orang lain kok kayaknya lebih keren ya? Aku sih sering banget tiap buka feed. Rasanya dunia berkonspirasi buat bikin aku merasa, ya, kurang aja gitu. Kau bayangin, di satu sisi ada temen yang lagi liburan di Bali. Fotonya estetik banget. Sunset di pantai, cocktail di tangan, captionnya bilang living my best life. Sementara aku duduk di kamar ngeliatin tumpukan cucian yang belum disetrika. Belum lagi story teman yang baru dapat promosi jabatan. Dia senyum lebar pamer ID card baru. Aku masih stuck di posisi yang sama sejak setahun lalu. Oh, jangan lupa pasangan yang selalu terlihat bahagia di sosmed. Mereka dinner romantis, surprise, anniversary, bahkan foto pre-wedding di Paris. Ya paling banter ngedate di warteg depan kosan. Itu pun kalau nggak lagi bokeh. Perasaan itu pelan-pelan. Jadi kayak virus yang menyebar ke seluruh tubuh. Awalnya cuma sedikit iri. Lama-lama jadi beban pikiran. Kok mereka bisa ya? Kenapa aku enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggerogoti kepercayaan diri. Aku terjebak dalam perlombaan yang nggak pernah aku daftarkan diri. Lomba jadi versi sempurna yang aku lihat di layar 5 inch. Akhirnya, aku ikut-ikutan. Mulai dari hal kecil, kayak foto makanan. Padahal biasanya langsung nyomot. Sekarang harus diatur dulu biar estetik. Belum lagi selfie, harus cari angle yang pas, filter yang oke, caption yang keren. Padahal aslinya, aku cuma pakai kaos oblong, rambut acak-acakan, dan mata masih bengkak abis nangis nonton drama Korea. Puncaknya, aku mulai pura-pura bahagia di sosmed. Posting foto senyum lebar, padahal hati lagi berat. Update story lagi di kafe keren, padahal cuma mesen air putih karena lagi hemat. Bahkan, aku pernah ngepost throwback foto liburan tahun lalu, seolah-olah lagi jalan. Padahal, aku lagi tiduran di kasur, nggak kemana-mana. Tapi suatu sore, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Ponselku mati total. Bukan cuma lowbat, tapi beneran mati. Nggak bisa dinyalain sama sekali. Awalnya panik. Rasanya kayak dunia kiamat. Tapi sambil nunggu baterai terisi, aku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar melihat sekeliling. Bukan cuma lewat layar kamera, tapi dengan mata telanjang. Dan apa yang aku lihat? Realita yang selama ini aku hindari. Aku melihat tumpukan buku yang belum sempat kubaca. Buku-buku yang dulu aku beli dengan semangat, berjanji pada diri sendiri akan jadi lebih pintar, tapi nayotanya cuma jadi pajangan kalah saing sama scroll Instagram. Di meja ada cangkir kopi yang isinya tinggal ampas. Kopi yang tadi pagi aku buat dengan niat mau produktif, tapi malah keburu dingin karena kebanyakan main HP. Ironis ya, dan yang paling bikin aku tersentak, pantulan diriku di cermin. Aku cuma pakai kaos butut, celana pendek yang udah belel, rambut acak-acakan, gak ada filter, gak ada pose, cuma aku. Apa adanya. Di momen itu, aku sadar, hidup itu bukan tentang foto yang sempurna, tapi tentang momen yang nyata. Bukan tentang berapa likes yang kita dapat, tapi berapa banyak hal yang benar-benar kita nikmati. Mulai saat itu, aku mencoba berdamai dengan ketidaksempurnaan. Nggak gampang sih, tapi aku berusaha. Aku mulai fokus pada hal-hal kecil yang bikin aku bahagia tanpa harus membuktikannya ke dunia maya. Contohnya, aku mulai menikmati mie instan tanpa harus foto dulu. Rasanya lebih enak loh kalau langsung dimakan pas masih panas. Aku nonton serial favorit tanpa harus update di Twitter. Ternyata lebih seru kalau bisa fokus sama jalan ceritanya. Yang paling penting, aku mulai menghubungi teman-teman yang sudah lama nggak aku telepon. Bukan cuma nge-like fotonya, tapi beneran ngobrol. Ternyata, banyak dari mereka yang juga ngerasa sama kayak aku. Mereka juga punya masalah, kekhawatiran dan ketidaksempurnaan yang nggak pernah muncul di feed Instagram. Pelan-pelan, aku belajar untuk nggak membandingkan hidupku dengan orang lain. Karena sejujurnya, kita nggak pernah tahu cerita di balik foto-foto keren itu. Mungkin aja, di balik senyum lebar itu,
Ada masalah yang nggak kelihatan. Di balik foto liburan mewah itu, ada utang kartu kredit yang menumpuk. Aku juga mulai menghargai proses. Dulu, aku selalu pengen langsung jadi sukses. Langsung punya pencapaian yang bisa dipamerkan. Sekarang, aku nikmatin tiap langkah kecil. Bisa bangun pagi tepat waktu aja udah bikin seneng. Bisa masak tanpa gosong juga udah prestasi. Yang paling bikin lega, aku nggak lagi merasa harus selalu update di sosmed. Kadang, momen-momen paling berharga itu justru yang nggak terekam kamera. Kayak ngobrol sampai larut malam sama sahabat. Atau pelukan hangat dari orang tua. Tentu aja, media sosial tetap ada. Foto-foto liburan dan kesuksesan orang lain masih muncul di timelineku. Tapi kini, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu bukan lagi standar yang harus kukejar, melainkan pengingat bahwa setiap orang punya perjalanannya sendiri. Aku belajar untuk ikut senang lihat pencapaian teman. Tanpa merasa diriku kurang, aku bisa ngucapin selamat dengan tulus, tanpa rasa iri. Karena aku sadar, kebahagiaan bukan soal siapa yang paling keren di Instagram, tapi soal siapa yang paling bisa menikmati hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekarang, ketika aku buka Instagram, aku nggak lagi merasa tertekan untuk jadi sempurna. Aku posting apa yang pengen aku bagikan, bukan apa yang aku pikir akan dapat banyak likes. Kadang itu foto makanan yang berantakan, kadang selfie tanpa makeup. Dan tahu nggak, ternyata banyak yang lebih suka konten yang apa adanya. Aku juga mulai pakai sosmed buat hal-hal yang lebih bermakna. Misalnya, share info tentang donasi untuk korban bencana alam. Atau promosiin UMKM teman yang baru buka. Rasanya jauh lebih puas daripada sekedar pamer foto estetik. Yang paling penting, aku belajar untuk menghargai momen offline. Ketika lagi ngumpul sama teman-teman, aku berusaha untuk nggak terus-terusan pegang HP. Ternyata, ngobrol langsung sambil natap mata itu jauh lebih seru daripada chat di grup. Aku juga mulai nulis diary lagi. Bukan buat dipamerin, tapi buat diriku sendiri. Nulis apa aja yang aku rasain tanpa takut dijudge. Ternyata, menuangkan pikiran di kertas itu jauh lebih melegakan daripada curhat di story Instagram. Jadi intinya, aku sadar kalau kebahagiaan yang paling otentik itu bukan yang dipamerkan, tapi yang dirasakan. Dan kini, aku merasakan kebahagiaan itu. Bukan karena hidupku udah sempurna, tapi karena aku bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Kamu tahu nggak, cangkir kopi yang tadi aku ceritain, yang isinya cuma tinggal ampas itu, sekarang jadi pengingat buatku. Pengingat kalau hidup itu nggak selalu harus estetik. Kadang, cangkir kopi yang kosong juga punya ceritanya sendiri. Jadi, next time, kamu ngerasa down gara-gara scrolling sosmed, coba deh matiin HP sebentar. Lihat sekeliling kamu. Nikmatin apa yang ada. Karena sejujurnya, hidup yang real itu jauh lebih menarik daripada feed Instagram yang sempurna. Dan kamu tahu nggak? Mungkin aja di suatu tempat, ada orang yang lagi scrolling feed kamu dan mikir, wah, hidupnya kok keren banget ya. Padahal kamu tahu sendiri kan, apa yang ada di balik foto-foto itu. So, yuk kita mulai menghargai proses, menikmati momen, dan bersyukur atas apa yang kita punya. Karena di akhir cerita, yang paling penting bukan berapa banyak likes yang kita dapat, tapi berapa banyak senyum tulus yang kita bagi. Dan, hey, kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama kayak aku, jangan ragu buat cerita ya. Karena sejujurnya, kita semua punya struggle masing-masing. Dan kadang, berbagi cerita itu bisa jadi obat yang paling manjur. Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya. Karena percaya deh, kamu udah cukup kok apa adanya kamu.